kekasih, kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan penyejuk iman pada hari ini yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Memahami karya Allah dengan iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh kepada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kita percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia akan menyelamatkan kita. Dengan demikian, imanlah yang melahirkan pengharapan, sekaligus memberikan dorongan kepada seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Melalui renungan penyejuk iman hari ini, kita diajak untuk mengerti dan memahami bahwa alam semesta yang sudah kita lihat dan yang akan kita lihat kelak pada hari-hari yang akan datang telah dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya. Itu bukan dari hasil perbuatan tangan manusia, karena tidak ada satu orang pun manusia yang mampu untuk melakukannya. Artinya saudara-saudara yang kekasih, perjalanan kehidupan kita di alam semesta ini sesungguhnya bagaikan perjalanan orang yang sedang menikmati keluar biasaan pekerjaan tangan Tuhan. Luar biasa saudara-saudari. Seluruh peristiwa kehidupan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, sesungguhnya berlangsung dalam alam semesta ini. Semuanya pada hakikatnya adalah dijadikan oleh Allah. Jadi seluruh peristiwa kehidupan kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang sedang kita jalani, dan yang akan terjadi, semuanya berlangsung dalam alam semesta yang telah dijadikan oleh Allah ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Tidak ada saudara-saudara. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan negara kita, gereja kita, bangsa kita, bahkan dunia ini tidak ada yang tahu. Bahkan dalam situasi pandemik kita pada saat ini juga, tidak ada satu orang pun ahli yang dapat memastikan, yang dapat mengetahui dengan pasti kapan pandemik ini akan berakhir. Tidak ada. Tetapi dengan iman, kita mempunyai keberanian dan kepastian untuk melangkahkan kaki kita, untuk terus mengikuti perjalanan hidup kita. Dengan iman, kita mempunyai pengharapan bahwa kita tidak akan dikecewakan. Dengan iman, kita punya pengharapan bahwa kita akan sampai pada tujuan kita. Tujuan kita yaitu bahwa ada tempat yang telah disediakan, ada tempat yang kita tuju, di mana di sana kita akan bersukacita sampai selama-lamanya. Itulah yang kita imani, dan itulah inti dari pengharapan kita sebagai orang Kristen. Yesus ada dalam pengharapan itu. Ia memberikan pengharapan itu. Pada Dia ada pengharapan itu. Saudara-saudara yang kekasih, iman dan pengharapan
bagaikan tenaga pendorong, kekuatan yang menggerakkan roda kehidupan kita ini, melewati jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berliku. Dan bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, iman dan pengharapan kita hanya ada pada Yesus saja. Yesus memberikan kehidupan kekal sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita arahkan pandangan kita, arahkan hidup kita hanya kepada Yesus, hanya kepada Dia yang menjadi pusat inti dari iman dan pengharapan kita. Dan percayalah saudara-saudara yang kekasih, iman kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus dan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada renungan kita yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.